Saya cinta banget sama kamu. Kamu begini, saya begini. Tapi tetap pada kamu. Itu sangat persis, saudara. Ketika saya Tuhan, aku mengasihi kamu. Aku berpengharapanku, perlindunganku, dan segala-galanya. Tetapi tentang tubuhmu, saudara, kalau ibaratnya wanita, tidak mungkin itu tidak ada hatinya Tuhan. Itu pasti kata hati dari Tuhan. Kalau wanita saya, tetapi bagaimana dengan jemaatku? Bagaimana dengan tubuhku? Ketika kita mencintai seseorang, kita tahu kita mencintai seluruhnya. Karena di dalam cerita itu kita dikatakan kepada Tuhan, aku mencintai kamu, aku mencintai semuanya. Aku mencintai aku mencintai jemaat. Kita tidak mungkin katakan sama Tuhan. Tuhan, dengan Tuhan saya mau. Dengan badan, no. Nah, tapi itulah yang terjadi, yang dilakukan. Dengan Tuhan, oke, saya mau jadi begitu, saya mau ikut Tuhan, saya mau, tapi ini. Nah, terima kasih. Terus membayarkan itu sebabnya, hal itu tidak bisa kita lakukan. Hal itu tidak bisa kita lakukan. Ada perjalanan yang lain lagi. Nomor 12 ayat 5 ya, kita baca. Tapi memang kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang kerajaan yang lain. Demikian kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang kerajaan yang lain. Sebab kita harus memilih untuk menjadi bagian tergabung di dalam satu gereja, tergabung di dalam satu organisme. Bukan hanya organisasi, tetapi kita harus tergabung. Kita harus memilih untuk menjadi bagian. Saudara, ibaratnya seperti ini. Saudara katakanlah, kita tidak akan pernah mungkin menemukan Diego Maradona yang memang hebat, luar biasa kalau dia tidak pernah tergabung di dalam satu tim. Misalnya, saya lupa, kemarin kita ngomongin Ronaldo katanya pemain bola Malaysia, tapi dia tetapi emangnya dia itu muda, oke saya hebat, tetapi tidak mau bergabung dengan tim sepak bola. Lalu sekarang tadi kita permainan sepak bola, mengerti itu sudah jadi siklus. Betul, itu bukan permainan sepak bola lagi. Kalau pemain band, pemain orkestra, pemain violin, kemudian saya main bagus, tapi dia tidak mau bergabung dengan grup band manapun, grup orkestra manapun, nggak mungkin. Satu dream, satu keinginan pemain musik adalah untuk bergabung atau menjadikan sebuah grup band yang memang yang keren. Betul nggak Pak Tani? Oh, seperti yang biasa dipanggil Pak Tani. Ya mungkin kita melakukan sesuatu kalau kita merupakan sosial di dalamnya. Kalau kita mau bermain, kalau kita bermain ada bagian di dalam satu tim, kita menjadi satu tim sepak bola. Demikian juga pemain musik, tergabung. Demikian juga dengan keluarga Tuhan. Tidak mungkin kita tidak mungkin kita berdiri sendiri kalau kita tidak bergabung. Kita terpisah, kita terasing dari kamu. Maka kita tidak bermain lagi dengan lain. Sesuatu kita harus menjadi bagian. Tadi sama-sama bagaimana? Demikian kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam diri, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang kerajaan yang lain. Dengan cara apa kita bisa bergabung? Kita bisa menjadi bagian di dalam satu gereja. Yang pertama, kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang 13. Inilah yang kami beritakan dalam perkataan dan perbuatan ketika kami dibaptis. Kita sekarang adalah bagian dari tubuh kebaptisan. Kebaptisan itulah yang membawa kita menjadi bagian. Itu yang membuat kita tergabung di dalam tubuh Kristus. Baptisan. Ini bukanlah baptisan yang dimaksudkan ketika anak-anak masih kecil diserahkan kepada Tuhan. Bukan. Tetapi ini adalah baptisan yang dimaksudkan adalah ketika kau sudah dewasa, engkau sudah mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman dan kau yang sadar, menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Itulah baptisan yang dimaksud di sini. Ibarat baptisan, saudara mungkin ada yang sudah menikah, sudah dari kanannya, saudara bisa lihat cincinnya, saudara cincinnya. Atau sebagai kamarnya yang belum nikah, tapi saudara tahu tentunya dengan tentang cincin menikah.
Wanita itu seperti cincin mengikat, cincin tidak pernah menjadikan suatu pernikahan, tidak pernah mau membuat pernikahan, betul? Tetapi pernikahan itu, tetapi biasanya yang wanita memberikan cincin kepada laki-laki, kepada laki, memberikan cincin kepada itu sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai pernyataan bahwa mereka sudah saling memberikan diri. Jadi itu adalah kita. Bahwa kita tidak akan pernah menjadi syarat kita akan diterima menjadi bagian dalam kebutuhan. Tetapi itu merupakan tanda. Itu merupakan simbol. Itu merupakan pernyataan bahwa kita tergabung di dalam bagian rumah Tuhan. Tergabung bagian dalam gereja. Kalau dari antara Bapak Ibu ada yang beringinan untuk dibaptis air, Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri. Kemungkinan kita akan merencanakan ini di sekitar perayaan program ini, waktu dia memulai mencari benar-benar lokasi jual hidup. Kalau Bapak Ibu mau untuk mengambil itu, Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri. Nah, itu Bapak saya lanjutkan. Itu arti baptisan ke dalam hidup Yesus. Ketika kita masuk ke dalam air, itu seperti pengumuran Yesus. Ketika kita keluar dari air, itu seperti kebangkitan. Jadi itu adalah yang pertama. Itu adalah hal pertama praktis. Itu tergabung bagian dalam satu gereja Tuhan. Itu yang membuat kita tergabung dalam satu gereja Tuhan. Itu bagian yang pertama. Level pertama yaitu adalah memilih menjadi bagian. Kita akan masuk ke level yang berikutnya. Kita akan bacakan dari kisah 42 44. Kisah 40 ayat 44. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terjemahan lainnya menyebutkan semua orang menjadi percaya tetap bertemu. Dan kita Bapak Ibu garis bawahi tetap bertemu dan saling berbagi. Garis bawahi kita saling berbagi. Semua orang menjadi percaya tetap bertemu dan saling berbagi apa yang mereka miliki. Bapak Ibu, orang itu saya katakan sebelum pernah meninggal, cuma saya pernah tahu aja cerita-cerita orang yang akan mau meninggal. Biasanya orang-orang mau meninggal itu mereka bukan mencari hal-hal yang prestisius buat mereka, misalnya mana ijazah saya, mana mobil saya, mana emas saya, mana deposito saya, mana surat saham saya. Biasanya tidak seperti itu, tetapi mereka yang mereka cari biasanya adalah itu keluarga saya, orang-orang yang saya kasih dan orang-orang yang ngasih saya, dan juga teman-teman saya. Begitu orang itu yang mereka cari. Dan kalau mungkin Bapak Ibu atau saya naik juga pernah melihat mungkin dalam sebuah film atau dalam sebuah perjalanan saya juga senang sekali mengamati hal seperti itu. Ada kumpulan orang-orang kompak banget, sudah semua kelihatan ini mungkin mereka sudah bertahan cukup lama 20-30 tahun. Saya sering melihat orang-orang seperti itu. Dan mungkin ada juga yang kita yakini. Dan sebenarnya aku yang beruntung banget mereka bisa bersahabat seperti itu. 20 tahun, 30 tahun gitu. Dan disebut beruntung banget. Ini kebenarannya Bapak Ibu. Itu bukan masalah keberuntungan. Ini adalah sebuah pilihan.